Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi hutan dan sawah yang luas, anak-anak hidup dengan polos, bebas, tanpa mengenal apa itu bahaya yang tersembunyi di balik waktu. Hari itu, sore menjelang malam, 5 anak laki-laki bermain bola di lapangan tanah kering dekat pematang. Tawa mereka riang, seakan dunia hanya milik mereka. Tapi suara azan maghrib perlahan menggema, dan satu persatu mereka teringat pesan orang tua. Kalau azan maghrib sudah terdengar, jangan ada lagi yang bermain di luar. Itu waktunya jin dan roh jahat keluar. 3 anak langsung pulang terburu-buru. Tinggal 2 yang belum pulang, Dodi dan Asep. Mereka duduk di lapangan sebelum pulang, sambil beristirahat, mengatur napas yang memburu karena lelahnya berlarian. Saat Dodi menengok ke arah hutan yang lebih gelap, ia melihat seorang gadis kecil berdiri membelakanginya. Gaun putihnya kumal, rambutnya hitam panjang menutupi muka. Diam, tak bergerak. Dodi ragu, lalu berseru, "Hei, kamu siapa? Kamu orang baru di sini ya? Aku baru lihat kamu. Ayo, pulang sudah maghrib." Perempuan itu tidak menjawab dan berlari ke arah hutan yang lebih dalam. Dodi mengejarnya, khawatir perempuan itu tersesat. Asep hanya berdiri dari kejauhan, memanggil, "Dodi, Dodi, ayo pulang. Sudah mau malam, kamu mau kemana?" Tapi tidak ada jawaban. Asep akhirnya menyusul masuk ke dalam hutan, tapi Dodi tidak ada. Sampai ketika ia mendengar suara, duk, duk, duk. Dan di balik semak, ia melihat seorang perempuan sedang memukuli kepala Dodi dengan batu besar berulang kali. Darah memercik ke daun-daun. Dodi tak bergerak lagi. Kepalanya hancur. Asep menjerit dan berlari sekuat tenaga ke arah desa. Tak ada yang tahu siapa gadis itu, tapi kakek-kakek tua di desa hanya menunduk dalam-dalam dan berbisik, "Mungkin dia telah kembali." Kisah ini berawal dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu di desa itu, di rumah paling besar yang berdiri di ujung tebing, tinggal sepasang suami istri bangsawan, Raka Wirat Maja dan istrinya Sekar Arum. Kaya raya, terhormat, tapi kesunyian menggantung di antara mereka. Karena selama hampir 8 tahun menikah, Sekar belum juga mengandung. Raka yang awalnya lembut, kini menjadi pemarah, penuh kecurigaan. Ia mulai berkata kasar pada Sekar, "Kalau kau tak bisa beri aku keturunan, aku akan ceraikan kamu, dan aku akan mencari perempuan lain yang bisa kasih aku keturunan." Sekar menangis hampir tiap malam, hingga suatu hari dengan hati penuh ketakutan dan keputusasaan, ia diam-diam pergi ke desa seberang dan menemui seorang dukun tua. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan Sekar di sana. Tapi sejak hari itu, ia berubah, diam, wajahnya pucat. Tapi di balik semuanya, satu kabar datang. Sekar hamil. Raka begitu bahagia. Rumah itu kembali bersinar, tapi Sekar tahu janin di dalam perutnya bukan milik manusia biasa.
Bulan demi bulan berlalu. Kehamilan Sekar serasa tak wajar. Ia sering terbangun tengah malam, sering menangis. Perutnya merasakan sakit yang luar biasa. Hingga sampai malam kelahiran itu tiba. Petir menyambar langit. Hujan turun begitu derasnya. Sekar melahirkan 2 bayi perempuan. Yang satu menangis, diberi nama Rani. Yang satu diberi nama Rana. Namun ironisnya, Rana tidak bernyawa. Tapi tak ada yang tahu soal Rana. Raka hanya mengumumkan kelahiran 1 anak saja. Rana dikubur diam-diam di belakang rumah tanpa tanda. Tapi malam itu, yang membuat hati Raka terpukul adalah Sekar ikut mengembuskan napas terakhirnya karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Rani tumbuh dengan tubuh lemah, matanya sering kosong. Ia berbicara sendiri. Anak-anak mengejeknya, menyebutnya anak gila atau anak kutukan. Tapi mereka tidak tahu Rana mendengar semua itu. Setiap hinaan, setiap pukulan disimpan dalam dendam. Suatu malam seorang anak hilang. Seminggu kemudian 1 lagi dan 1 lagi. Terus dan seterusnya. Tak ada jejak, tapi Rani selalu terlihat berada di sekitar tempat kejadian. Raka, ayah Rani, semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia sering pulang mabuk, dan malam itu, tanpa alasan, ia memukuli Rani. "Kenapa kau hidup? Kenapa bukan ibumu yang tetap hidup?" Rani menangis, tapi tiba-tiba matanya berubah, suaranya berganti. "Jangan sakiti adikku, Bapak." Rana mengambil alih. Dan tubuh Raka dipelintir dari dalam. Tangannya patah, lehernya terpelintir. Ia mati mengenaskan. Setelah itu, Rani menghilang. Rumah besar itu kosong, tapi kadang terdengar suara 2 anak kecil. Satu menangis, satu tertawa. Maka kini, jika kau melihat seorang gadis berdiri diam saat senja, jangan dekati. Karena bisa jadi itu bukan manusia. Itu mungkin Rani. Tapi yang memandangi kamu dari balik rambutnya adalah Rana.